Shalom, keluarga Gereja Kehidupan Rohani. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah. Mendekatlah padanya. Kami datang ke hadirat-Mu. Selidiki kami, Tuhan. Lihat hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan untuk datang mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan sebelum kita menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, sebelum kami melanjutkan di dalam ibadah-Mu yang suci ini, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengakui kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami seringkali salah dan kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, kami datang pada hari ini, di hari Sabat ini. Kami dengan terbuka, kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan di dalam ibadah yang suci ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang panjang sabar, yang penuh dengan kasih setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari dengan tetap berdiri kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala keberadaan kita. Kita juga mau berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai detik ini, bagi setiap kita secara pribadi maupun seluruh anggota keluarga kita. Kita bersyukur juga untuk progres usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam menanggulangi wabah COVID ini. Kita selalu percaya Tuhan selalu dalam kontrol, menguasai, dan memegang hari esok penuh dengan kemenangan.
Mari kita buka suara bersama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat, kesehatan, kebersamaan kami dengan keluarga, untuk segala apapun yang kami bisa miliki sampai pada saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemerintah Republik Indonesia yang sampai sejauh ini terus berjuang, berusaha untuk menanggulangi wabah COVID-19 di negeri kami yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa, biarlah terus Tuhan yang menguasai hari esok, dan Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami berdoa bagi pahlawan-pahlawan kemanusiaan di luar sana yang terus berjeri lelah. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan ekstra kesukacitaan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi gereja kami yang mungkin secara fisik kami sudah lama tidak hadir di gedung itu. Kami berdoa biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami tidak pernah melupakan ibadah kepada Tuhan, termasuk pada saat ini kami sedang ada di rumah. Kami berdoa juga untuk para tim penata layan yang sampai pada saat ini ada melayani Tuhan untuk mengambil video, merekamnya, dan juga menayangkannya dalam proses produksi video. Tuhan, kuatkan mereka, pakai mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya jemaat gereja kehidupan rohani di mana saja berada, di dalam segala pergumulan, permasalahan, baik kesehatan, finansial, ekonomi, masalah rumah tangga. Tuhan, kasih karunia-Mu beserta dengan kami, biar kami menjadi keluarga-keluarga yang saling mengasihi, saling setia kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari dengan berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian kita berikan salam damai kepada seisi anggota keluarga kita di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi kerinduan setiap kita untuk hidup saling melayani dalam keluarga dan bersama-sama melayani Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus.
Kita bersyukur pada minggu hari ini kita kembali datang kepada Tuhan beribadah bersama dengan anggota keluarga kita di rumah. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Gereja Kehidupan Rohani di mana saja jemaat Tuhan berada. Bagaimana kabar saudara dan keluarga saudara? Doa dan harapan saya selalu kita semua di dalam perlindungan Tuhan dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, memasuki bulan Mei kebanyakan gereja mengagendakan khusus tema dan acara sebagai bulan keluarga. Khususnya pada minggu kedua hari ini banyak gereja yang memperingati sebagai Hari Orang Tua. Penghargaan dan penghormatan kita sebagai anak-anak kepada orang tua kita, saudara, yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, untuk itu tema kita pada minggu hari ini akan memperlengkapi jemaat Tuhan semuanya, bukan saja kepada saudara dan saya sebagai orang tua, tetapi juga siapapun saudara saat ini sebagai anggota keluarga, saudara, supaya kita semua memahami dan menghayati fungsi dan peran kita masing-masing di dalam keluarga kita. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk kita berdoa, minta Tuhan pimpin, persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada minggu hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan bersama seisi rumah kami untuk beribadah menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sebentar, kiranya hati kami semakin lebih dipersiapkan dan pikiran kami juga lebih lagi dipersiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bagi berkat bagi jemaat Tuhan sekalian. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Berbicaralah, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama di layar, saudara juga bisa melihatnya. Kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, jemaat sekalian yang berbahagia, yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudara-saudara, di dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini, supaya kita tidak ikut tertular dan juga menularkan virus, maka kita seluruh pribadi mau tidak mau, saudara, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk melakukan social distancing.
tidak keluar rumah, dikatakan stay at home. Kita bekerja, belajar, bahkan juga beribadah dari rumah, saudara. Salah satu akibatnya adalah selain kita harus beradaptasi dengan aktivitas yang baru ini, yang tidak biasa ini, saudara, karena kita ada di rumah terus, akibat yang lain adalah kita menjadi sering berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Kita sering bertatap muka dengan mereka, dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Yang dahulu kita saling sibuk, saling tidak punya waktu, dan jarang bertemu dengan mereka. Kini kita semua menjadi punya banyak sekali waktu, saudara, untuk bersama-sama dengan mereka. Namun saudara, persoalan lain kemudian juga muncul terjadi, saudara. Akibat sering berkumpul dan bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah, saudara, dampak yang terjadi adalah, faktanya saudara, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dikabarkan banyak terjadi di dalam keluarga. Ironis sekali, saudara-saudara, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan saudara-saudara kandung yang lain, bahkan juga majikan dengan asisten rumah tangga, banyak dikabarkan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, Sekretaris Umum PBB Antonio Guterres menyampaikan kekhawatirannya atas peningkatan kasus KDRT di tengah krisis pandemi virus corona lewat Twitternya, saudara. Begitu juga diberitakan oleh Al Jazeera News. Beberapa negara mencatat adanya peningkatan laporan kekerasan dalam rumah tangga melalui telepon hingga 2 kali lipat akhir-akhir ini. New York Times juga melaporkan hotline darurat meningkat untuk pengaduan tindak kekerasan sejak sejumlah negara menerapkan kebijakan lockdown, karantina wilayah, dan social distancing. Menurut pakar sosiologi Marian Hester dari Bristol University, hal ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Karena menurut Marian, faktanya ketika setiap liburan Natal dan akhir tahun tiba, saudara, ternyata banyak dilaporkan peristiwa yang sama tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di seluruh dunia. Saudara-saudara, Cina, negara yang menjadi pusat penyebaran virus corona, mencatatnya sedikit 300 pasangan mengajukan cerai sejak 24 Februari 2020, waktu di mana lockdown di negeri tirai bambu ini diberlakukan, saudara. Menurut petugas pendaftaran pernikahan di Provinsi Sichuan, saudara, di Cina kebanyakan dari mereka ingin cerai karena situasi seperti ini. Di Provinsi Sichuan misalnya, angka perceraian meningkat tajam dibandingkan waktu sebelum kondisi seperti ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya tantangan situasi seperti ini, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan segala permasalahan yang ada di dalam keluarga kita, juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di dalam setiap rumah tangga orang Kristen, saudara. Bila setiap anggota keluarga tidak selalu dekat dan berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, maka bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama sesungguhnya bagian yang luar biasa hebat di dalam pesan persiapan penting sebelum bangsa Israel menaklukkan dan mendiami tanah Kanaan. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3, saudara. Musa dalam hal ini mengajarkan bagaimana bangsa Israel kelak dapat menjadi bangsa luhur dan makmur. Menariknya, persiapan ini berhubungan juga dengan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak di rumah. Dengan kata lain, saudara, pembentukan bangsa yang besar itu, saudara, harus dimulai dari dalam rumah yang kecil, saudara. Dalam hal ini mau menunjuk kepada peran orang tua, bagaimana mendidik anak-anak mereka yang nantinya akan menentukan nasib suatu bangsa di masa depan. Melalui teks ini kita akan belajar bagaimana
para orang tua seharusnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Saudara, usaha ini membutuhkan lebih dari sekedar ornamen dan dekorasi Kristiani di dinding-dinding rumah kita, saudara. Saya percaya di rumah saudara banyak sekali perhiasan ataupun pajangan di tembok-tembok rumah kita yang berusaha mau membuktikan bahwa kita itu orang Kristen. Namun sekali lagi saudara, usaha mengajarkan kebenaran firman Tuhan tidak hanya melalui visualisasi pajangan-pajangan seperti itu, saudara. Dan dibutuhkan juga lebih dari sekedar deretan perintah dan larangan yang perlu ditaati oleh anak-anak kita, saudara. Lebih dari itu semua. Saudara-saudara, maka supaya keluarga kita mampu menjadi keluarga yang berkomitmen di hadapan Tuhan, artinya keluarga kita berjanji setia menghidupi firman-Nya dan memakai komitmen tersebut sebagai dasar keluarga kita. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara, mari saudara, kita tempatkan Tuhan sebagai yang pertama di dalam keluarga kita. Tempatkan Tuhan yang pertama di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, saya tidak pernah menemukan pengajaran di Alkitab kalau kita harus menempatkan keluarga kita di posisi yang pertama, saudara. Saya belum pernah menemukan di Alkitab. Karena faktanya Yesus sendiri pernah mengajarkan di dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripada mengasihiku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, dia juga tidak layak bagiku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus saja sendiri mengatakan seperti itu. Tetapi yang benar adalah, saudara, kita harus menempatkan Tuhan yang pertama di dalam keluarga kita. Menempatkan Tuhan di dalam keluarga itu seharusnya, saudara, dimulai sejak saudara dan saya dulu, saudara, yang sudah menikah, saudara ya, ketika saudara dan saya memikirkan, menggumulkan di hadapan Tuhan seorang lawan jenis yang sedang kita taksir, atau calon pasangan hidup kita di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya saudara kita memilih dia dan memutuskan untuk hidup bersatu dengannya di dalam pernikahan yang kudus. Sampai ketika kita dikaruniai anak-anak yang baik, keturunan yang baik, lalu kita didik mereka, bahkan sampai akhirnya juga kita dikaruniai cucu-cucu yang baik. Tetap sampai di situ, saudara, Tuhan harus ditempatkan di posisi yang pertama dalam keluarga kita. Artinya dengan jelas, saudara, Alkitab mau mengatakan keberadaan mereka, baik itu orang tua, baik itu pasangan, anak-anak, mantu, cucu-cucu kita, saudara, tidak boleh melebihi atau menggantikan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa cinta, rasa hormat, dan pengagungan kita yang terutama adalah kepada Tuhan. Saudara, zaman ini banyak istilah yang mengatakan ada suami-suami yang takut istri, atau sebaliknya, saudara, ada istri-istri juga yang takut suami. Ada juga yang lebih konyol, saudara, istilah yang mengatakan ada orang tua yang takut sama anak. Konotasi takut di sini tentunya sesuatu yang negatif, ya saudara ya. Seseorang takut kepada anggota keluarga yang lain karena memang orang yang ditakuti itu lebih dominan biasanya, lebih punya power, lebih kaya, lebih punya otoritas, atau mungkin kita juga bisa membela diri, susah dapetnya, atau bahkan karena kita salah mengaplikasikan rasa sayang kepada mereka, saudara. Maka sudah pasti bila kita pribadi yang seperti model ini, saudara, kita akan menempatkan anggota keluarga kita di posisi yang pertama dan bukan Tuhan yang utama. Bukan juga tempat yang utama itu diisi oleh harta benda kita, saudara,
ataupun derajat sosial kita. Bukan, saudara. Karena bukan itu perintah dari Tuhan. Saudara, biarlah kita saat ini menjadi lebih memahami apa yang firman Tuhan mau ajarkan, menempatkan Tuhan yang pertama di dalam keluarga kita dan bukan yang lain. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa berkomitmen di hadapan Tuhan dan juga memakai komitmen itu supaya menjadi dasar kehidupan keluarga kita, saudara. Yang kedua, mari kita tempatkan Tuhan yang pertama di dalam setiap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saudara, sekali lagi yang kedua, mari kita tempatkan Tuhan yang pertama di dalam setiap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saudara, peranan orang tua sebagai pendidik dan sebagai role model di dalam kehidupan anak-anak dipercaya akan menentukan sebagian besar pola pikir dan cara pandang seorang anak di masa depan. Ada banyak impian anak-anak yang nanti besar ingin jadi seperti ayahnya. Begitu juga ada banyak impian anak-anak yang nanti besar ingin jadi seperti ibunya. Semua itu karena anak-anak memiliki contoh figur yang baik kepada orang tua mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana bila orang tua mereka sebaliknya tidak menjadi contoh yang baik dalam kehidupan mereka, bahkan sepanjang kehidupan mereka. Disinilah pengajaran orang tua akan membuat sejarah yang penting kepada kehidupan seorang anak. Meskipun sampai di sini, saudara, saya tidak pernah melupakan peranan gereja sebagai tempat yang luar biasa untuk pertumbuhan kerohanian anak. Saya juga percaya gereja adalah tempat yang luar biasa untuk menguatkan keluarga-keluarga setiap jemaat Tuhan. Dan saya juga setuju gereja adalah tempat yang luar biasa untuk menguatkan pernikahan setiap kita. Saya setuju, saudara. Namun, di sini tetap peranan orang tua terhadap pendidikan awal, saudara, dan dasar kepada anak-anak kita akan sangat dibutuhkan. Khususnya di dalam masa-masa seperti kita sekarang ini, saudara, yang punya banyak waktu bersama dengan anak dan orang tua kita, saudara. Untuk itulah Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang, saudara, kepada setiap generasi dan keturunan kita yang dipercayakan Tuhan. Bahkan pengajaran firman Tuhan yang benar itu harus diajarkan di mana saja dan kapan saja dan di situasi apapun, tanpa ada rasa bosan dan tanpa ada rasa putus asa. Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang kita harus ajarkan kepada mereka, saudara. Saudara, kami memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil, usianya pun hampir genap 2 tahun bulan ini. Itu tandanya, saudara, proses perkembangan untuk bergerak, untuk berbicara, dan sifat rasa ingin tahunya itu saat ini, saudara, sedang luar biasa bertumbuh, saudara. Sampai kami sempat bertanya-tanya dengan istri, saudara, apakah ini sifat aktifnya atau ini sifat nakalnya, saudara? Begitu sering kami mengatakan kepada Rain untuk tidak boleh memungut benda apapun dan memasukkannya ke dalam mulut karena tidak baik dan berbahaya. Dan betapa seringnya juga anak ini mengulang-ulang untuk mengambil dan memakannya. Tetapi, saudara, kami tidak pernah kehabisan akal. Kami tidak pernah lelah dan kami terus berusaha untuk mengatakan jangan ambil dan jangan makan. Berjuta-juta cara, saudara. Mungkin, saudara, kalau saya mau katakan, saudara, kami akan tetap usahakan lakukan. Supaya apa, saudara? Supaya anak ini tidak melakukan kebiasaan yang buruk. Saya memperagakan, saya mengkasih satu tanda tidak boleh. Dan mungkin, saudara, kadang-kadang kami harus
memukulnya dan menyentilnya supaya dia ingat kalau itu tidak baik. Saudara-saudara, alasan kami untuk melakukan semuanya itu hanya satu, saudara. Karena kami sangat mengasihi anak kami. Dan kasih yang ada pada kami adalah kasih yang berdasarkan dari Tuhan, saudara. Kami selalu meminta hikmat dan pertolongan Tuhan untuk mendidik anak kami. Sampai di sini, saudara, Tuhan kembali harus kita tempatkan di posisi yang pertama di dalam mendidik anak-anak kita. Bukan karena segala kepintaran kita, oh saya pintar, saya tahu, dan saya tidak perlu mengandalkan Tuhan, dan saya tidak perlu untuk menempatkan Tuhan. Bukan begitu, saudara. Bukan juga karena segala pengalaman kita, bukan juga karena segala kemampuan, kekayaan kita yang pertama kita tempatkan, tetapi sekali lagi semua karena pengandalan kita kepada Tuhan yang terutama. Orang tua juga dituntut untuk memiliki dasar pengenalan dan relasi yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara, untuk mencintai Tuhan jikalau kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah tahu bagaimana mencintai Tuhan? Sekali lagi, saudara, tempatkan Tuhan yang pertama di dalam setiap apapun yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa berkomitmen setia kepada Tuhan dan memakai komitmen itu menjadi dasar keluarga kita, saudara. Yang ketiga, mari kita tempatkan Tuhan yang pertama di dalam setiap cara hidup kita. Sekali lagi, saudara, yang ketiga, mari kita tempatkan Tuhan sebagai yang pertama di dalam seluruh cara hidup kita. Saudara, pada poin ini sangat jelas bagi kita semua untuk menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 6 ayat 8 sampai 9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saya percaya perintah ini bukan sekedar untuk ornamen dan hiasan rumah saja, saudara. Seperti saudara juga mungkin berusaha untuk mengajarkan anak cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur, ditempel di sepanjang tembok rumah. Saya percaya bukan sekedar itu, saudara. Tetapi ini menunjuk kepada cara kita menjalani kehidupan atau gaya hidup. Tidak ada sedikit pun bagian hidup yang tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap tindak tanduk kita, mulai dari apa yang sedang kita pikirkan, kita rencanakan, sampai kepada tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, Tuhan yang harus kita tempatkan di posisi yang pertama. Tuhan menjadi pedoman hidup kita, baik ketika kita sedang berada dengan keluarga, di tempat studi, di tempat kerja, di gereja, dan di tengah masyarakat. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi dasar pemikiran, sikap, dan perbuatan kita. Saudara, bila semuanya itu kita lakukan dengan benar, maka keluarga kita akan berhasil untuk berkomitmen kepada Tuhan. Artinya setia kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita Tuhan akan membawa dan memimpin kehidupan kita ke dalam suatu keadaan yang sangat baik dan sejahtera. Dikatakan dalam perikop yang kita baca tadi. Disitulah, saudara, peran komitmen kita dibutuhkan untuk tidak pernah melupakan segala perbuatan tangan Tuhan di masa yang lampau, saudara. Tuhan yang selalu senantiasa memimpin kehidupan kita. Kita harus tetap hormat kepada Tuhan dan selalu setia beribadah di mana saja dan kapan saja. Saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan, di dalam konteks kekristenan tidak ada yang lebih penting untuk diajarkan kepada anak-anak selain Injil Yesus Kristus yang benar sebagai sumber kehidupan kita. Ulangan 6 ayat 12 mengatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan
yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Pesan ini mau menunjukkan kepada kita yang hidup di zaman ini, saudara, jangan pernah lupa dahulu kita adalah orang yang berdosa. Dan saat ini hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Kematiannya yang menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa. Kebangkitannya yang mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu kematian. Kasih Kristus yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita akan memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap totalitas kehidupan kita. Kasih itu pula yang mendorong kita untuk mendidik anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus melalui Injil, anak-anak tidak akan sanggup untuk mengerti, untuk mengakui dan juga untuk mempercayai kebenaran. Seluruh anggota keluarga sampai di sini harus mengambil peran dan fungsi dengan benar. Saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling mengajarkan dan menegur dengan kasih tentunya harus diterapkan di dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Saat ini sudahkah saudara dan saya pernah memberitakan Injil secara pribadi kepada anak-anak kita, bahkan sejak kecil, saudara? Kepada pasangan kita mungkin yang belum percaya, atau kepada seluruh anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Saat ini sudahkah kita mendidik anggota keluarga kita untuk selalu setia mengasihi Tuhan? Bagi jemaat sekalian, sebagian saudara-saudara mungkin berkata, saya sudah tidak ada orang tua, saya hanya single parents. Tidak apa-apa, saudara. Ambil peran saudara, siapapun saudara sebagai anggota keluarga, untuk saling mendidik, saling mengingatkan, dan saling menegur dengan kasih. Dan sudahkah kita hidup sepadan dengan Injil itu? Sudahkah setiap detil kehidupan kita, perbuatan, penilaian, perasaan, dan keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai Injil? Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita agar menjadi keluarga yang berkomitmen setia di hadapan Tuhan. Keluarga yang memiliki pondasi yang kuat di dalam kebenaran terang firman Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, saudara. Amin. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai pada saat ini yang masih memiliki orang tua. Kita juga bersyukur kepada Tuhan bagi saudara-saudara yang saat ini dikaruniai anak-anak yang baik, bahkan juga mungkin cucu-cucu yang baik. Kita mau berdoa, mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita mau mendoakan mereka semua, bukan saja orang tua, anak, pasangan kita, dan juga bahkan saudara-saudara kita sekandung yang ada di rumah, ataupun seluruh seisi anggota rumah tangga kita. Jikalau di antara mereka ada yang belum mengenal Tuhan, mari kita berdoa. Melalui kebenaran firman Tuhan, pada minggu hari ini kita diberikan kemampuan untuk boleh memberitakan kabar baik itu kepada mereka, menginjili mereka, agar mereka juga menerima anugerah keselamatan. Mari kita memakai waktu sejenak untuk berdoa secara hening di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau Tuhan masih menganugerahkan kami anggota keluarga yang lengkap. Kami masih punya orang tua, kami dikaruniai anak-anak, kami memiliki saudara-saudara kandung, dan juga mungkin di dalam rumah kami ada saudara-saudara anggota keluarga yang lain.
Kami berdoa ya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, pakai kami untuk boleh memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Pakai kami untuk saling membentuk, saling mengingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami rindu mereka juga boleh menikmati anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di minggu keluarga ini, kami semakin berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam kehidupan keluarga kami, bukan yang lain. Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Gereja, segenap majelis, dan jemaat mau bersukacita bersama dan bersyukur kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam 1 minggu ke depan ini berulang tahun. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Santoso, Hendy Suhirman, Chang Suncien, Frans Prasetyono, Aniwati ataupun Nani, Nehemia Edbertus, Bernadi Tanggamus, dan Niko Susanto. Selamat ulang tahun. Biarlah bertambahnya usia saudara-saudara sekalian, bertambahnya juga cinta saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sampai sejauh ini di dalam menanggulangi wabah COVID-19. Bagian kita adalah saudara untuk terus tetap taat dan juga sabar mengikuti arahan pemerintah untuk berdiam di rumah dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita percaya Tuhan yang memegang hari esok, Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang pasti memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara, persembahan pada minggu hari ini saudara bisa transfer ke nomor rekening gereja di bawah ini, saudara. Terima kasih untuk tangan-tangan, hati-hati yang sudah mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu hari ini khususnya, bendahara majelis akan membagi 2 persembahan kita, yang satu untuk kas dan yang satu lagi untuk sarpras. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, progres pembangunan gedung gereja sampai sejauh ini kita bersyukur terus dikerjakan, dan mari terus kita tidak henti-hentinya berdoa bagi renovasi pembangunan lift khususnya pada tahap pertama, dan kita mendoakan juga para tukang, kebutuhan dana, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan cukupkan pada harinya nanti.
Terima kasih juga untuk persembahan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sampai ketemu di minggu depan dalam ibadah online. Terima kasih juga kepada tim bidang digital ministry Gereja Kehidupan Rohani Gedong yang dipimpin oleh Redo. Tuhan Yesus memberkati, berikan kekuatan kepada kalian dan kesetiaan dan juga kesukacitaan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.